Wajah Qianfeng menjadi sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius kali ini. Setelah melemparkan Qianfeng ke samping, sosok itu meraih pedang besi dan bergumam. Bagus. Dengan pedang ini, dan kristal planet kultivasi, aku yakin bisa membebaskan diri. Kata sosok itu tertawa dingin. Sosok Tuosen menatap Wang Lin dengan senyum sinis, sebelum menghilang dan muncul di dalam kabut merah, tempat Zukeji dan Yunkeji bertarung. Keduanya berhenti bertarung dan melihat ke arah Tuosen dengan dingin. Wang Lin mengerutkan keningnya saat melihat sosok itu menghilang ke dalam kabut merah. Dia menoleh dan melihat Qianfeng yang terluka parah. Aku harus menggunakan nyawa Qianfeng untuk menukarnya dengan kepingan jiwaku, pikir Wang Lin dengan dingin. Tubuhnya dengan cepat melesat ke arah Qianfeng dengan bendera jiwa di tangannya. Wang Lin mengayunkan bendera jiwa, segera banyak jiwa terbang keluar ke arah Qianfeng. Mereka menyerbu ke arah Qianfeng lalu menangkapnya, dan dibawa ke arah Wang Lin. Wang Lin muncul di hadapan Qianfeng, dan menunjuk jarinya ke dahi Qianfeng, menyebabkan wajah Qianfeng nampak pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Dia memikirkan formasi Suzakunya yang sudah hancur, pedang besinya juga sudah diambil, bahkan kekuatan hidupnya dikuras Zukeji, dan kini dia terluka parah. Ini membuatnya sangat lemah. Setelah ditangkap oleh Wang Lin, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Kekejaman melonjak di matanya saat dia berteriak, "Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati bersamaku." Teriak Qianfeng dipenuhi kegilaan saat dia bersiap meledakkan diri. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. "Bagian jiwa," kata Wang Lin, segera simbol cahaya ungu keluar dari dahinya, lalu membungkus dia dan Qianfeng. Tepat saat Qianfeng hendak meledak, dia menjerit memilukan dan matanya meredup. Simbol ungu itu memancarkan cahaya iblis dan dua kepingan jiwa muncul di atasnya, satu milik Wang Lin dan satu lagi milik Qianfeng. Potongan jiwa Qianfeng perlahan hancur, dan potongan jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi titik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Saat kepingan jiwanya memasuki dahinya, dia bisa merasakan ada sesuatu di tubuhnya, membuatnya dipenuhi dengan perasaan menjadi utuh. Sementara itu, kedua mata Qianfeng membelalak. Sebelum matanya meredup dan tewas, 4 cahaya warna melesat keluar dari dahinya, dan melayang di udara. 4 cahaya warna itu adalah 4 roh elemen milik kupu-kupu merah, yang dilahap Qianfeng. Wang Lin melambaikan tangannya, dan meraih salah satu elemen, sementara 3 lainnya menghilang. Tubuh Qianfeng jatuh dari langit. Tas penyimpanannya melayang, dan ditangkap oleh Wang Lin. Zixin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Dia melihat tubuh Qianfeng yang jatuh tewas dan tertawa dingin. Dia sangat puas dengan kematian Qianfeng, lalu duduk bersila dan membentuk segel di tangannya. Segera tubuhnya dipenuhi dengan aura milik Qianfeng. Wang Lin sedikit mengernyit saat melihat perubahan aura di tubuh Zixin. Namun saat ini lebih penting baginya menyelamatkan nyawanya. Tepat saat Wang Lin hendak menyerbu keluar dari lautan emas, suara gemuruh terdengar dari kabut merah ketika Zukeji dan Yunkeji terlempar keluar dari kabut merah dan memuntahkan darah. Ekspresi keduanya sangat kusam. Sesaat kemudian kabut merah itu menghilang, memperlihatkan sosok Tuosen yang sedang memegang kristal putih. Matanya memancarkan cahaya merah saat menatap Zukeji dan Yunkeji. "Begitu aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya," kata Tuosen dengan senyum dingin. Dia lalu menoleh ke arah Wang Lin. "Wang Lin, sekarang giliranmu." Tubuhnya berubah menjadi petir saat menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin yang masih terbungkus oleh bendera jiwa dengan cepat terbang menjauh. Namun, kecepatan Tuosen bahkan lebih cepat, dan dalam sekejap, dia berhasil menyusul Wang Lin. "Bocah, kau tidak bisa melarikan diri, aku sudah menunggu sangat lama untuk melahap warisan Tusi." Wajah Wang Lin nampak muram, kapak muncul di tangannya, lalu memfokuskan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya pada kapak dan mengayunkannya dengan ganas. Segera bilah cahaya kapak raksasa melesat keluar dan meluncur ke arah Tuosen. Mata Tuosen mulai bersinar merah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bilah kapak. Segera pilar cahaya merah melesat dan menghantam bilah cahaya kapak hingga hancur. Wang Lin terdorong mundur beberapa langkah, wajahnya nampak kusam sebelum mengayunkan bendera jiwa, dan berkata, "Menyatu." Segera banyak pecahan jiwa berkumpul, dan menyatu dengan jiwa utama, dan pecahan jiwa yang dikelilingi cahaya ungu keemasan tiba-tiba muncul. Aura yang dipancarkannya sama dengan aura kultivator Asken dan tahap awal.
Tubuhnya yang ilusi perlahan menjadi padat. Setelah jiwa Askendan muncul, Wang Lin dengan cepat melesat pergi. Tuo Sen menyeringai. "Bocah, kau memang punya beberapa keterampilan. Jika aku belum mendapatkan setetes darah dari pedang ini, jiwa Askendan ini mungkin bisa saja menghentikanku. Tapi sekarang setelah aku mendapatkannya, jiwa itu tidak akan bisa menghentikanku bahkan setengah langkah pun," kata Tuo Sen dengan senyum dingin. Rambut merahnya bergerak tanpa angin, dan aura merah yang kuat menyebar dari tubuhnya saat dia mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan. Jiwa Askendan melambaikan tangannya dan tombak ungu segera muncul di tangannya, sebelum dengan keras melemparkannya ke arah Tuo Sen, lalu meraih Wang Lin dan menghilang. Ini adalah rencana Wang Lin. Jiwa Askendan yang muncul bukanlah untuk bertarung, tapi untuk membantunya melarikan diri. Tombak itu menembus langit dan menghantam tinju Tuo Sen. Suara gemuruh keras terdengar saat retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tombak, menyebabkannya hancur. Tuo Sen dengan senyum dingin melihat ke arah Wang Lin menghilang. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kembali." Segera sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di langit dan mulai berputar ketika kekuatan hisap yang kuat datang dari dalamnya. Wang Lin yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti dan ditarik kembali ke arah pusaran, hingga jarak 1000 kaki dari Tuo Sen. "Sudah kubilang, kau tidak bisa lari," kata Tuo Sen, hanya melangkah satu langkah untuk melewati 1000 kaki dan mengayunkan tinjunya ke arah Wang Lin. Wajah Wang Lin tampak tenggelam, namun dia dengan cepat membuat keputusan. Dengan satu pikiran, jiwa Askendan tiba-tiba berbalik dan kedua tangannya bergerak cepat. Segera sebuah simbol misterius tiba-tiba muncul, memancarkan aura yang sangat kuat ketika jiwa Askendan berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu dengan simbol itu. Simbol itu adalah segel penghancur. Semua pecahan jiwa akan meledak dan menciptakan kekuatan yang tak terbayangkan. Aura penghancur keluar dari simbol itu menyebabkan ekspresi Tuo Sen nampak berubah. Dia segera menarik tinjunya dan hendak mundur. Namun, sudah terlambat. Pecahan 1 miliar jiwa dan jiwa utama semuanya meledak. Ledakan ini bahkan lebih kuat ketika jiwa Askendan yang menyatu meledak. Simbol hitam itu bergerak bagai kilat dan pecah beberapa kaki di depan Tuo Sen, menyebabkan sebuah riak hitam raksasa muncul dan menghantam ke arah Tuo Sen. Suara yang menggetarkan langit dan bumi bergema di tempat itu. Pada saat ini, bukan hanya mereka yang ada di dalam makam Suzaku, bahkan semua orang di luar dapat merasakan aura yang dapat menghancurkan langit. Dengan suara ledakan keras, sosok Tuo Sen terlempar jauh ke belakang hingga 1000 kaki jauhnya, dan cahaya merah di tubuhnya mendadak runtuh. Mata monyet kecil di dalam tubuhnya meredup, lalu menutup matanya dan tewas. Namun, cahaya merah di tubuh Tuo Sen terbentuk kembali setelah menghilang. Dan aura yang kuat kembali terpancar dari tubuhnya. "Aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan seperti itu. Aku meremehkanmu," kata Tuo Sen dengan suara sangat dingin. Selain dari 4 jiwa utama yang mengejar Liu Mei, semua pecahan jiwa lainnya dalam bendera 1 miliar jiwa telah meledak untuk menciptakan ledakan yang mengerikan itu. Namun ledakan itu masih belum dapat menghancurkan aura spiritual Tuo Sen. Dia terlalu kuat. Gumam Wang Lin merasa sangat getir di hatinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi di dalam manik langit di depan Tuo Sen. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tubuh Tuo Sen perlahan mengeras, lalu melangkah maju. "Aku ingin lihat kemana kau bisa lari kali ini," kata Tuo Sen dengan sinis. Namun tepat pada saat ini, satu cahaya tiba-tiba melesat keluar dari laut, dan dalam sekejap, cahaya itu tiba 10 kaki dari Tuo Sen. Cahaya itu kemudian menghilang, menampakkan sosok pria yang mengenakan topeng misterius. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Tuo Sen. Matanya memperlihatkan cahaya misterius saat dia berkata, "Sagel." Ekspresi Tuo Sen nampak berubah saat dia menatap orang bertopeng ini. Mata pria bertopeng itu menyala saat 5 sinar cahaya melesat keluar dari jarinya dan berubah menjadi 5 rantai yang melesat ke arah Tuo Sen, membuat wajah Tuo Sen berubah dan dengan cepat mundur. Dalam sekejap, kelima rantai itu berubah menjadi 5 segel yang bertumpuk satu di atas yang lain saat mengejar Tuo Sen. "Sebelumnya aku tidak bisa menyegelmu, tapi sekarang setelah kau terluka oleh ledakan itu, aku bisa menyegelmu," kata pria bertopeng itu. Saat segel yang tumpang tindih itu semakin mendekati Tuo Sen, ekspresinya berubah. Sambil terus mundur, dia berteriak, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu tidak mengatakan apapun saat matanya memancarkan cahaya misterius. Segel itu berkedip dan tiba-tiba menghilang, tapi segera muncul kembali di belakang Tuo Sen dan mendarat di atasnya dengan kecepatan kilat.
Tuosen tiba-tiba mengangkat tangannya dan kabut merah keluar dari mulutnya, membuat tubuhnya perlahan menghilang. Wajah Tuosen muncul di kabut merah itu, "Aku tidak peduli siapa kamu, tapi saat aku berhasil membebaskan diri, aku akan membunuhmu." Kabut merah itu bergolak sesaat sebelum berubah menjadi kristal merah, dan menghujani sekelilingnya seperti hujan merah. Pria bertopeng itu mengulurkan tangannya, dan bintik-bintik cahaya putih muncul di antara kabut merah. Bintik cahaya putih itu mengembun menjadi kristal putih dan mendarat di tangannya. Di saat yang sama, pedang besi juga muncul dan mendarat di tangan pria itu. Tubuh Wang Lin menjadi kaku saat dia menatap pria bertopeng itu. Pada saat ini, semua tatapan tertuju pada orang bertopeng ini. Mata Yun Kezi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak dapat melihat kultivasi orang ini. Itu berarti orang ini sudah melampaui tahap Ascendan. Sementara itu tatapan Zukeji menjadi serius, setelah melihat cara orang ini telah mengekstraksi kristal dari kehampaan dan menjadi kristal putih di tangannya, itu benar-benar mengejutkannya. Pria bertopeng itu sedikit menghela napas, dia menatap Zukeji dengan tenang dan berkata, "Zukeji, apa kamu tahu yang kamu lakukan itu salah?" Zukeji terkejut, dia menatap pria bertopeng itu dan berkata dengan hormat, "Junior menyapa utusan aliansi, saya mengakui kesalahan," kata Zukeji menangkupkan tangannya. Utusan aliansi kultivasi, seru Yunkeji menghirup udara dingin. "Zukeji, umurmu sudah mencapai batasnya, jadi kau seharusnya sudah mati, tidak perlu memaksakan diri untuk tetap tinggal." Mencoba menghancurkan kristal planet kultivasi, itu dianggap sebagai kejahatan besar di aliansi kultivasi. Melihat kenyataan bahwa kau punya alasan, aku tidak akan melanjutkan masalah ini untuk saat ini, tapi kau harus meninggalkan dunia ini sekarang juga, kata pria topeng itu dengan suara yang dalam. Wajah Zukeji dipenuhi dengan kepahitan saat dia mengangguk dan berkata, "Aku bisa pergi, tapi bagaimana klan abadi? Aku akan mengurusnya," jawab pria itu. Zukeji menghela napas dalam, umurnya sudah hampir habis, tapi dia mencuri umur Qian Feng agar bisa bertahan lebih lama. Namun setelah bertemu dengan utusan aliansi kultivasi, dia harus menyerahkan semuanya. Dia kemudian duduk bersila dan tewas. Pada saat kematiannya, Zukeji teringat catatan yang ditinggalkan oleh Ye Wuyu, bahwa selalu ada utusan aliansi kultivasi di planet Suzaku. Utusan itu berubah setiap generasi dan mereka sangat tersembunyi. Wang Lin mengerutkan keningnya dan perlahan mundur, namun tepat pada saat ini, pria bertopeng itu berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Saudara Cheng Niu, lama tidak bertemu." Wang Lin terkejut dan menatap orang ini sebentar. Pria bertopeng itu meletakkan tangannya di atas topeng dan perlahan melepaskannya, memperlihatkan wajah aslinya. "Itu kamu," kata Wang Lin dengan tatapan menjadi serius. "Kita sudah lama tidak bertemu, tapi saudara Cheng Niu masih tetap kalem seperti sebelumnya. Namun ada satu hal yang tidak ku mengerti, mengapa kau menolak untuk menjadi Suzaku berikutnya?" tanya Mozhi. Wang Lin sedikit mengernyit. "Masa depanku bukan di planet Suzaku," jawab Wang Lin. Dia kini mengerti mengapa kristal putih itu terbang ke arahnya, mungkin ada hubungannya dengan Mozhi ini. Mozhi menatap Wang Lin, dan sedikit menggelengkan kepalanya, sangat disayangkan, karena saudara Cheng Niu tidak mau, maka aku tidak akan memaksakan masalah ini, kata Mozhi. Dia menoleh ke Yunkeji, "Klan abadi, sepertiga planet Suzaku dapat diberikan padamu, tapi setiap 1000 tahun, kamu harus menyerahkan tengkorak syaman berdaun 9, apa kamu setuju?" tanya Mozhi. Yunkeji sedikit mengernyit, dia merasa getir dalam hatinya, dia tahu tidak bisa menolak Mozhi. Orang ini mewakili aliansi kultivasi, klan abadi, tidak punya peluang melawan, dia hanya bisa mengangguk dengan berat. Tepat pada saat ini, lautan ombak di sekitarnya nampak bergemuruh dengan liar, makam Suzaku mulai runtuh lagi. Mozhi mengangkat tangannya, dan kristal putih di tangannya tiba-tiba mulai bersinar terang, cahaya terang itu tiba-tiba menutupi lautan, dan mulai menyebar ke seluruh makam Suzaku. Dalam sekejap, keruntuhan itu tiba-tiba terhenti, bumi yang runtuh dengan cepat terbentuk kembali, dan semua retakan dengan cepat tertutup. Mozhi menatap kristal putih di tangannya sekali lagi, lalu melemparkannya ke laut. Kristal putih itu dengan cepat tenggelam ke laut dan menghilang. Setelah itu dia menunjuk mayat Zukeji dan kristal berbentuk hati terbang keluar dari dahinya, itu adalah jantung planet kultivasi. Ada banyak retakan pada kristal itu sebelumnya, namun pada saat ini, retakan itu telah tertutup secara misterius. Suzaku berikutnya, gumam Mozhi, tatapannya beralih ke Zhou Wutai. Zhou Wutai melihat tatapan Mozhi, hatinya sangat senang, dan tubuhnya sedikit gemetar. "Garis keturunan naga hijau, kau adalah calon yang memenuhi syarat,
Tapi sayangnya, kultivasimu belum mencapai tahap transformasi jiwa, kata Mozi, lalu menoleh ke Zixin. Tungku kultivasi, karena keberuntungan, dia mampu membalikkan keadaan. Itu juga langka, kata Mozi, dia nampaknya telah membuat keputusan. Zhou Wutai tersenyum pahit, dia tahu tidak memenuhi syarat dan tidak punya harapan untuk mendapatkan gelar Suzaku. Wang Lin sedikit mengernyit saat melihat ke arah Zixin, tungku kultivasi. Zixin ini tampaknya pernah menjadi tungku kultivasi Qianfeng. Dengan menyerap tubuh Qianfeng, entah bagaimana gadis ini bisa memiliki energi Qianfeng. Dia belum pernah mendengar tentang teknik aneh yang dapat membuat tungku kultivasi mencuri milik gurunya. Dia yakin masalah ini pasti terkait dengan Yun Keji. Wang Lin merenung sejenak dan berkata pada Mozi, "Tuan utusan, meskipun wanita itu belum mencapai tahap transformasi jiwa, itu tidak berarti dia tidak akan pernah mencapainya." Zixin, yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin dengan dingin. "Wang Lin, apa maksudmu?" tanya Zixin dengan dingin. Wang Lin menatap Zixin dengan tenang dan berkata, "Saat aku mulai berkultivasi, kau bahkan belum lahir, jadi diamlah." Kilatan dingin melintas di mata Zixin saat mendengar ejekan Wang Lin. Dia tiba-tiba berdiri dan aura kultivator, transformasi jiwa tahap tengah segera menyebar. "Wang Lin, saat itu kau membuangku ke celah spasial dan aku hampir mati, aku masih mengingatnya. Sebelumnya, tingkat kultivasimu lebih tinggi, tapi sekarang bendera 1 miliar jiwamu telah hancur, tingkat kultivasimu hanya pada tahap awal transformasi jiwa, jika aku ingin membunuhmu, itu semudah melambaikan tanganku." Wang Lin menatap Zixin dengan dingin dan memperlihatkan sedikit ejekan saat berkata dengan tenang, "Bagaimana jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya?" Saat dia mengatakan itu, Zixin terkejut dan menundukkan kepalanya. Jika Wang Lin benar-benar menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan segel Suzaku untuk menyerangnya, dia tidak akan punya cara untuk melawan. Pada saat ini, dia dengan sedih menyadari bahwa dia masih takut pada Wang Lin, meskipun dia memiliki kultivasi Qianfeng. Mozi menatap Wang Lin dan tersenyum tipis, "Saudara Cheng Niu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya?" Wang Lin berkata dengan tenang, "Tuan utusan, bahkan jika aku menjadi Suzaku berikutnya, aku hanya akan menyerahkannya padanya," kata Wang Lin menunjuk ke arah Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai gemetar dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi rasa terima kasih. Mozi tersenyum tipis, baginya gelar Suzaku ini tidak penting, tidak peduli pada siapapun dia memberikannya, itu tidak akan berarti apa-apa baginya, kecuali Wang Lin. Setelah merenung sebentar, Mozi menunjuk ke Zhou Wutai, dan jantung kristal planet kultivasi melesat memasuki dahi Zhou Wutai. Tubuh Zhou Wutai bergetar saat jantung kristal itu perlahan tenggelam ke dalam pikirannya. Mozi menatap Zhou Wutai, "Tinggallah di sini selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku. Mulai sekarang, kau adalah Suzaku yang ke-15. Kata Mozi, dia melambaikan tangannya membuat Yun Keji dan Zixin menghilang. Di saat yang sama, tubuh Zhou Wutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Pada saat ini, hanya Mozi dan Wang Lin yang tersisa. Wang Lin menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Mozi tersenyum tipis, "Saudara Cheng Niu, mungkin di masa depan aku akan membutuhkan bantuanmu. Pada saat itu, jangan menolak. Aku harus meninggalkan planet Suzaku dan melapor kembali ke aliansi kultivasi. Jika ada kesempatan di masa depan, kita akan bertemu lagi. Ayo kita pergi bersama," kata Mozi. "Tuan utusan, saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan di dalam makam Suzaku," kata Wang Lin. Mozi sedikit mengangguk. Dia melambaikan tangannya, dan simbol merah muncul. "Ingat simbol ini, saat kamu ingin pergi, gunakan energi spiritual surgawi untuk membentuk segel ini dan kamu bisa pergi," kata Mozi sebelum berbalik dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin merenung sejenak, "Aku telah memperoleh kepingan jiwaku dan milik Wan Er. Suzaku berikutnya adalah Zhou Wutai. Aku telah membantunya, jadi meskipun aku tidak ada, dia akan menjaga orang-orang yang kukenal. Dengan demikian, aku bisa tenang," pikir Wang Lin sebelum terbang ke kejauhan. Sementara itu di pilar lautan darah, Tuo Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bergumam dengan dingin, "Mozi, kau bisa menghancurkan sedikit spiritualku, tapi kau tidak bisa menghentikanku untuk melarikan diri." Di sampingnya, ada setetes darah merah tua perlahan muncul. Tuo Shen menatap setetes darah merah itu. "Dengan ini, tidak lama lagi aku bisa keluar dari sini Wang Lin. Lain kali, kau pasti tidak akan bisa melarikan diri," gumam Tuo Shen dengan dingin.
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.